Engkau, dan kiranya pengurapan roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu itu menjadi daging, firman-Mu itu menjadi rema, firman-Mu itu menjadi kehidupan kami. Urapilah pemberitaan firman-Mu, urapi kami sekaliannya, urapi juga hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus dan selalu melimpah-limpah dalam hidup kita, saudaraku, yang tetap dan selalu membela dan memelihara, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua berkat kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib, yang kita boleh rasakan, saudaraku, sehingga di tengah-tengah ibadah kita, ibadah yang pertama secara khusus pada hari ini yang boleh terselenggara, semua tentu berkat pertolongannya yang menciptakan ibadah kita, saudaraku, sehingga ibadah ini bisa terselenggara dan kita menaikkan segala pujian, pengagungan, dan penghormatan kita kepada Yesus Kepala, mempelai pihak sorga yang mengasihi kita. Dan waktunya kita akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang kiranya terus akan memberikan kita kekuatan yang baru, mengarahkan perjalanan hidup kita, saudaraku, supaya kita terus sampai kepada tujuan rencana Tuhan, panggilan surgawi. Tema yang sudah kita ikuti dalam beberapa minggu ini, saudaraku, yaitu Gembala Pemelihara Hidupku, yang dikutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 dari ayatnya yang ke-11, di mana di situ Tuhan tampil seperti seorang gembala yang mengumpulkan kawanan ternak domba gembalaannya, anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saya mengajak kita kembali memperhatikan ini, nats ini, saudara, supaya kita lebih lagi mengerti, memahami, ya, bagaimana rencana Tuhan dalam memelihara kehidupan kita, umatnya, supaya kita tetap terpelihara sampai kepada akhirnya. Dipelihara, saudaraku, ya, ini dalam pengertian atau arti yang sangat luas. Ya. Sekali lagi, bukan hanya diberikan makan minum, tetapi bagaimana supaya domba-domba itu juga bisa berkembang, bisa bertumbuh dengan baik, saudaraku, bahkan mencapai keselamatan. Mari saya kutip kembali kitab Yesaya pasal yang ke-40 dari ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, terus, dan menghimpunkannya dengan tangannya, ya, anak-anak domba di pangkunya, terus, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sekali lagi saya mau menekankan di sini Tuhan menampilkan dirinya, menyatakan dirinya melalui kitab Yesaya ini seperti seorang gembala yang menghimpun kawanan domba dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saya sudah menerangkan dalam ibadah kita pada minggu-minggu yang lalu. Ya, di sini kita melihat ada dua hal yang sangat penting, gembala dan domba. Tetapi gembala dan domba di sini adalah gambaran. Kalau Tuhan sebagai gembala, sementara kita umatnya digambarkan seperti domba. Sekali lagi, ini adalah gambaran yang menggambarkan bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya. Seperti seorang gembala yang memelihara ternak ataupun kawanan ternak gembalaannya. Seperti itulah caranya Tuhan juga
memelihara kita umatnya. Sekalipun di sisi lain, ya, Tuhan itu juga kadangkala menyatakan dirinya seperti domba. Ya, tetapi dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-11 ini Tuhan tampil seperti seorang gembala. Tetapi ada kalanya Tuhan itu, saudaraku, Yesus itu menyatakan diri ataupun dia tampil seperti anak domba di dalam memberikan teladan. Ya, ketika ia memberikan teladan kepada kita domba-domba, ya, supaya kita mengikuti teladannya, ada kalanya dia menyatakan dirinya seperti anak domba. Salah satu contoh dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai kepada ayat 19. Yesus di situ disebutkan sebagai anak domba. Anak domba yang tidak bercacat celah. Ini menggambarkan anak domba yang kudus. Kalau Yesus memberikan teladan kepada kita sebagai anak domba yang kudus, yang tidak bercacat celah, supaya kita juga yang disebutkan sebagai domba-dombanya, anak domba itu, supaya kita mengikuti teladan Yesus, hidup dalam kekudusan. Iya, ini salah satu contoh. Saya kutip sebentar. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Darah Kristus itu disamakan seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya kudus. Iya, kudus. Jadi Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan darahnya seperti darah anak domba yang tak bercacat, tak bernoda, artinya yang kudus. Iya, adalah teladan supaya kita juga sebagai domba-dombanya Allah, kita juga mengikuti teladannya. Menyerahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Iya. Jadi kalau dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 tadi, Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai gembala. Tetapi ada kalanya Yesus itu juga tampil seperti anak domba di dalam memberi teladan. Supaya kalau kita ini disebutkan sebagai domba-dombanya Allah, kita mengerti. Ya, bagaimana cara mempersembahkan hidup? Hidup yang bagaimana yang kita persembahkan? Hidup yang kudus. Seperti Yesus mempersembahkan hidupnya. Sampai digambarkan seperti darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda. Artinya kudus. Ya. Di sisi lain, ada kalanya Yesus itu juga disebutkan sebagai anak domba. Anak domba yang bagaimana? Anak domba yang menghapus dosa dunia. Ini berbicara tentang pengampunan. Apa? Pengampunan. Pengampunan. Ya, Yohanes 1 ayat 29. Ya. Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Terus. Dan ia berkata, ya, lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Kepada siapa ini diarahkan oleh Yohanes? Kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu ia berkata kepada kedua muridnya, lihatlah Yesus anak domba Allah
Anak domba Allah yang bagaimana? Yang menghapus dosa dunia. Artinya yang memberikan pengampunan. Jadi kalau Yesus juga tampil sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia, artinya yang memberi pengampunan. Supaya ketika kita ini juga umat Tuhan, jemaat Tuhan, saudaraku, gereja disebutkan sebagai domba-dombanya Allah, supaya kita juga mengikuti teladannya, memberi pengampunan. Iya, melepaskan pengampunan. Ya, jadi itu tidak secara kebetulan ditulis dan tidak asal disebutkan, tidak. Ya, kenapa dia disebutkan sebagai anak domba yang menyerahkan nyawanya, bahkan mencurahkan darahnya, darah yang tidak bercela, darah yang tidak bernoda. Itu berbicara tentang persembahannya yang kudus. Supaya kita mengikuti teladannya. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, berkenan, layak di hadapan Tuhan. Ketika dia menyatakan diri ya, sebagai anak domba yang menghapus dunia, ini memberi pengampunan. Supaya kita juga sebagai domba-dombanya Tuhan juga memberi pengampunan. Iya. Di sisi lain, Yesus itu juga disebutkan sebagai anak domba. Anak domba yang bagaimana? Kalau Yesaya pasal 53 ayat 7, anak domba yang keluh. Ya, ketika dia disembelih. Tetapi ada kalanya juga dia disebutkan sebagai induk domba. Induk domba yang keluh, yang diam. Ketika bulunya digunting. Ya, ketika dia dikorbankan, disembelih, dia akan menjadi makanan bagi manusia. Ketika bulunya digunting, maka bulunya itu akan menjadi pakaian bagi manusia. Makanan dan pakaian adalah kebutuhan manusia. Ya. Oleh sebab itu ketika Yesus tampil sebagai anak domba dan sebagai induk domba, menyatakan bahwasanya dia adalah kebutuhan kita yang terutama. Amin. Iya, kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayatnya yang ke-7 dulu. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Dia dianiaya, Ya. tetapi dia membiarkan diri ditindas. Nah, ini nubuatan tentang Yesus. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia dicambuk, ia dimahkotai duri, ia ditombak, ia dipaku, ia tidak melawan. Dia tidak bersuara, tidak bersungut-sungut. Iya, saudaraku, tidak mengadakan perlawanan ataupun ancaman, tidak. Tetapi dia diam menutup mulutnya. Ya, seperti dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Terus? Dan tidak membuka mulutnya. Iya, terus. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia diam saja. Ya, dibantai, disembelih, menjadi makanan bagi manusia. Terus seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ya, terus dia tidak membuka mulutnya. Ada kalanya dia juga seperti induk domba, ya, yang keluh ketika bulunya itu digunting, supaya manusia dapat membuatnya menjadi pakaian. Ya, pakaian yang terbuat dari bulu domba tentu mahal. Ya, wow, bukan satin. Ya, ya. Itu mahal. Ya. Jadi apa yang dihasilkan oleh domba ini mahal, berharga. Saudara yang terkasih, ada kalanya Tuhan itu tampil seperti anak domba yang menjadi korban sembelihan. Ada kalanya dia seperti induk domba yang digunting bulunya untuk kebutuhan utama manusia. Baik dagingnya maupun bulunya untuk pakaian.
Semua ini untuk kebutuhan manusia. Ia diam, itu berbicara kerelaan. Ia tidak memberontak, ia tidak melawan, ia tidak mengancam, tetapi kerelaan. Dia rela disembelih demi kebutuhan manusia. Dia rela digunting bulunya demi untuk kebutuhan manusia. Ini bicara tentang kerelaan. Supaya ketika kita dijadikan sebagai korban, kita rela menerimanya. Supaya ketika kita dijadikan korban, kita rela menerimanya. Amin. Domba. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang domba sebelum lebih dalam ya. Kalau kita bicara tentang domba, oh ini kehidupan yang luar biasa ini. Ya. Kenapa jemaat itu tidak digambarkan seperti ular, singa, harimau, beruang, macan tutul, si hapor. Iya, saudaraku. Tahu si hapor? Belalang? Iya. Tidak. Kenapa manusia itu, jemaat Tuhan itu tidak digambarkan seperti kucing, kura-kura. Tetapi kenapa digambarkan seperti domba? Kenapa digambarkan seperti domba? Ya. Tentu Tuhan melihat bagaimana kehidupan daripada domba. Tingkah laku domba. Cara perkembangan domba. Kebutuhan domba. Ya. Bagaimana domba itu bertahan. Tuhan bisa melihat. Maka jemaat itu digambarkan seperti domba. Dan bukan hanya jemaat, tadi saya sudah sampaikan, ada kalanya Yesus pun digambarkan seperti anak domba. Ya, anak domba yang kudus ketika mempersembahkan persembahannya, tubuhnya, darahnya, ya. Bahkan sebagai anak domba yang memberikan pengampunan, menghapus dosa dunia. Bahkan dalam kitab Yesaya ini seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, tidak membuka mulutnya, tidak melawan. Tetapi dia rela. Ia seperti itu domba yang keluh digunting bulunya, tidak membuka mulutnya, tetapi dia rela. Ini bicara tentang kerelaan. Dikaitkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Luar kepala, 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masih ingat liturginya ya? Puji Tuhan. Ada 3 hal yang kita lihat di sini. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 ini. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Kasih Allah. Sehingga ia mengaruniakan. Artinya, dasar perbuatan Tuhan itu adalah kasih. Cinta. Maka dasar perbuatan itu harus dimulai dengan kasih ataupun cinta. Ya, kalau segala sesuatu didasari dengan kasih, oh itu indah. Ya, itu indah. Saudara beribadah karena cinta, oh itu ibadahmu indah. Saudara melayani didasari dengan cinta, oh itu pelayanan yang indah. Tidak akan kenal lelah. Ya, sehingga saudara bisa nyanyi, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, karena didasari dengan ya. Tetapi kalau saudara ya, melayani bukan dengan cinta, ya nanti belum apa-apa udah lelah. Saudara pikirkan semua, saudara hitung semua. Ya, aku melayani sekian jam, ya kalau aku OT sudah berapa uangnya, aku melayani keluar bensin, ya kalau aku bekerja sudah sekian, bukan pengeluaran tapi keuntungan, saudara kan hitung. Ya, tetapi yang namanya cinta itu selalu memberi pengorbanan.
Amin. Amin. Kalau dalam nikah pun, saudaraku, ya, segala sesuatu didasari itu dengan cinta, dengan kasih. Tidak ada yang berat. Suami tidak berat ngasih istrinya makan kalau suami cinta istri. Kalau suami cinta dengan istrinya, suami tidak berat memberikan istrinya makan. Amin. Ada suami-suami yang perhitungan dengan istrinya? Nah, kalau ada yang seperti itu, istri-istri berpikirlah. Berpikirlah. Dang naholong be. Dasar perbuatan istri terhadap suami, cinta, kasih. Kalau dasarnya kasih, tidak akan berat. Istri tidak akan berat masa untuk suaminya. Loh. Udah susah ini ibu-ibu ini. Jangan kasih terus suamimu menu dari rumah makan Padang. Iya lapar kau masakan Indomie. Bosan kau beli dari rumah makan Padang. Waduh. Istri yang masih cinta dengan suami tidak berat. Cuci pakaian suami. Amin. Walaupun pakaian dinas kerjanya itu begitu baunya. Ya, ada yang bau timah, ada yang bau besi, ya, ada yang bau kawat las, entah bau apa saja di situ. Bercampur semua dengan bau keringatnya. Debu. Ya. Tetapi kalau istri masih cinta dengan suami, tidak berat. Ya, saudara tidak akan berkata, udah antar ke sana ke laundry lah. Ya sekali setrikakan di situ. Nah, makan dari rumah makan Padang. Cuci ke saya mau sampaikan, Tuhan memberikan teladan bagi kita. Dasar perbuatannya itu adalah cinta kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi sebelum Tuhan bertindak, sebelum Tuhan berbuat, sebelum Yesus itu diutus ke dunia, didasari dulu karena cinta. Itu dasarnya. Baru yang kedua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini kata mengaruniakan. Dikaruniakan, diberi dengan cuma-cuma. Ini bicara tentang kerelaan. Jadi bukan dengan terpaksa. Ya. Bukan karena Tuhan tahu manusia itu menguntungkan. Ya. Kalau kukaruniakan Yesus kepada manusia, maka manusia ini menguntungkan bagiku, tidak. Tuhan pun tahu ketika Yesus dikaruniakan, manusia menolak. Manusia tidak menerima. Maka dalam Injil lain, saudaraku, dalam Injil Yohanes, bahkan juga dalam kitab lain itu dikatakan, ya, terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Yohanes 3 ayat 19. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tetapi walaupun Tuhan tahu hati manusia, Tuhan tahu bagaimana respon manusia, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menyalibkannya, menolaknya. Tuhan tahu akan hal itu. Tapi Tuhan juga mengaruniakan, memberi dengan rela. Perbuatannya didasari dengan kasih, ia memberi dengan kerelaan.
Baru yang ketiga, Yohanes 3:16 tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang hidup ini untuk siapa? Manusia. Bukan untuk Tuhan. Tuhan sudah hidup. Dan dia kekal. Dia kekal. Tetapi hidup ini dikaruniakan untuk manusia. Tujuan perbuatan Tuhan supaya manusia beroleh perbuatan Tuhan didasari dengan kasih. Perbuatan Tuhan itu dilakukan dengan kerelaan. Tujuan perbuatan itu supaya manusia beroleh. Ini yang saya kutip tadi ayat sebelumnya dari kitab Yesaya 53 ayat 7. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh yang digunting bulunya. Itu adalah kerelaan Tuhan. Ya, kerelaan. Tindakan yang dilakukan dengan kasih, didasari dengan kasih, dilakukan dengan kerelaan. Tujuannya supaya manusia beroleh hidup. Manusia makan anak domba yang sudah dibantai, yang sudah disembelih. Dan juga beroleh pakaian dari bulu domba yang digunting. Supaya manusia beroleh hidup. Ya, saudara yang terkasih, kembali kita memperhatikan. Gembala dan domba adalah gambaran. Yang menggambarkan bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Seperti seorang gembala yang memelihara kawanan ternak domba gembalaan. Tentu domba dengan kambing itu berbeda. Iya. Berbeda, saudaraku. Domba selalu dikaitkan dengan kegiatan ibadah. Sekali lagi, domba selalu dikaitkan dengan kegiatan ibadah. Domba itu gambaran. Ya, gambaran. Gambaran tentang apa? Gambaran tentang kehidupan manusia yang hidup secara rohani. Sekali lagi, ya, gambaran kehidupan manusia ataupun umat Tuhan yang hidup secara rohani. Sedangkan kambing itu adalah gambaran kehidupan manusia yang hidup mengikuti hawa nafsu daging. Mengikuti dosa. Maka nanti ketika Yesus datang kembali kali yang kedua untuk menjemput mengangkat gerejanya. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat dalam kitab Matius pasal 25 itu, dia akan datang seperti raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dalam kebesaran dan kemuliaannya. Maka semua manusia dikumpulkannya di hadapannya. Lalu ia memisahkan manusia yang seperti domba dengan kambing itu dipisah. Manusia yang seperti domba itu ditaruh di sebelah kanan, sedangkan manusia yang seperti kambing itu ditaruh di sebelah kiri. Ya, lalu kepada domba dikatakan engkau yang diberkati, sedangkan kepada kambing dikatakan engkau yang terkutuk. Ya. Kepada domba itu dikatakan, engkau yang memberikan perhatian ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara, ketika aku menjadi orang asing. Tetapi kepada kambing dikatakan, engkau yang tidak memiliki perhatian, kepedulian. Ya. Jadi kita bisa tarik satu kesimpulan, domba itu adalah gambaran kehidupan manusia yang hidup secara rohani,
yang diberkati oleh Tuhan secara rohani, yang memiliki perhatian, kepedulian, ya, kepada orang lain, kepada jiwa-jiwa. Sedangkan kambing justru sebaliknya. Ya. Bahkan dalam ibadah-ibadah kita sebelumnya, saya juga sudah menerangkan bahwasanya domba dengan kambing secara jasmani, secara fisik memiliki kesamaan, tetapi kambing dengan domba itu berbeda. Maka kambing dengan domba tidak bisa dikawin silangkan. Ya, sekali lagi, domba dengan kambing tidak bisa dikawin silangkan. Karena memiliki perbedaan. Sekalipun secara fisik terlihat, saudaraku, memiliki kesamaan. Saya sudah terangkan ada 3 kesamaan secara fisik. Yang pertama-tama, bentuk tubuhnya mirip secara fisik, secara jasmani. Ya, maka orang yang rohani dengan orang yang duniawi, ya, dengan orang yang hidup dalam kedagingan juga itu mirip. Sama-sama masuk gereja, kadang-kala sama-sama pakai kalung salib. Iya, saudaraku, sama-sama ya dalam hal-hal yang jasmani. Nah, secara fisik, secara jasmani ada kesamaannya. Baru yang kedua, apa persamaannya? Suaranya. Sama-sama embek. Domba embek. Kambing embek. Kalau singa Mengaum. ayam ya. Suara kerbau suara kuda. Tuh. Suara kambing. Tuh, kayak kambing yang kelaparan. Ya. Suaranya sama. Maka orang-orang yang rohani dengan orang-orang yang duniawi juga sama. Sama-sama suaranya. Sama-sama bernyanyi. Ya. Di gereja nyanyi, ya, saudaraku, nyanyi rohani. Dalam Yesus kita bersaudara. Di Lapo juga sama itu nyanyinya. Dalam Yesus kita, pernah dengar begitu? Pernah juga? Ya, sama-sama. Ya. Kadang-kala sambil mabuk juga. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus. Ya. Nanti ganti lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya. Penyembahan juga itu lagunya. Di PSE pun itu juga lagunya. Ya. Jadi suaranya sama. Sama-sama berseru kepada Yesus. Ada persamaan antara domba dengan kambing. Yang ketiga apa persamaannya? Sama-sama memberi rasa. Rasa daging kambing dengan domba itu sama. Ya, sama-sama. Sama-sama memberi rasa. Maka orang yang rohani dengan orang yang duniawi juga kadang-kala sama-sama. Sama-sama memberi rasa, memberi korban. Memberi persembahan. Ya. Tetapi kan tidak semua persembahan itu diterima. Habel dengan Kain sama-sama memberi persembahan. Ya. Tetapi persembahan Kain ditolak Tuhan. Persembahan Habel diterima. Domba dengan kambing. Ya. Tetapi domba dengan kambing, ya, bukan hanya memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau domba, ya saudaraku, domba itu memiliki naluri
hidup secara kawanan, kelompok, kumpulan, kawanan, pertemanan. Ya. Dan domba itu kawanannya itu bisa sampai ribuan. Kalau seperti di negara-negara yang memproduk banyak domba, ya seperti Australia, ya saudaraku, New Zealand, ya Selandia Baru, ya ini kan penghasil domba, bulu domba, ya susu, mentega dan lain sebagainya. Ini semua hasil daripada domba ini. Ya saudara yang terkasih, dalam menggembalakan domba itu, nah, itu tidak sulit. Satu orang manusia bisa menggembalakan 2.000 ekor domba. Ditambah dengan beberapa ekor anjing nanti dalam membantu. Jadi kalau 10.000 ekor domba cukup 5 gembala. Tambah beberapa ekor anjing yang membantu. Ya, beda dengan kambing. Ya, kalau kambing tidak suka kawanan. Kalaupun kawanan paling 5 ekor. Paling tinggi 20 ekor itu. Kalau kambing. Iya. Saudara pernah ngangon? Ngangon kambing? Nggak pernah? Ya. Saudara nggak pernah menggembalakan kambing? Ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kanak-kanak, masih SD, pernah. Ya, punya beberapa ekor kambing, tapi memang sulit menggembalakan. Dia hanya kumpul paling tinggi itu 5 sampai 20 saja. Jadi kalau menggembalakan ribuan kambing, dibutuhkan tenaga yang banyak. Ya, dibutuhkan tenaga yang banyak. Ya. Beda dengan domba. Maka kalau menggembalakan jemaat-jemaat yang seperti domba, berkarakter domba, enak. Ya, nggak terlalu sulit, nggak terlalu stres gembala. Bahasa bolak-bolak kamu hati. Domba. Domba itu memiliki naluri berkawanan. Maka kalau satu lari domba ini, nanti ngikut. Ya. Kalau gembalanya datang, kan domba-domba itu, apalagi untuk zaman sekarang ini, saudaraku, ini dalam pengembangan domba itu sudah canggih. Ya, jadi anak domba kadang-kala tidak lagi menyusu kepada induknya, tetapi gembala sudah mempersiapkan ya susu untuk anak-anak domba. Jadi ketika gembala itu datang, ya nanti anak-anak domba itu langsung ikut. Ya, ketika satu sudah ngikut, nanti yang lain ikut. Ya, jadi domba itu memang betul-betul kawanan dia. Dia memiliki naluri seperti itu. Kalau saudara pernah lihat di laut, ya sama seperti ikan teri juga begitu. Ya, dia bergerombol, berkelompok. Ya, satu ke kiri nanti ngikut semua, satu ke kanan ngikut semua. Ya, jadi ketika dikejar-kejar oleh pemangsa, juga nanti ngikut semua. Sudah nalurinya begitu. Maka jemaah-jemaah domba selalu sukanya berkawanan. Ya, tidak suka memisah-misahkan diri. Ya, tetapi suka berkawanan. Makin banyak kawannya, makin senang. Makin banyak kelompoknya, dia makin senang, makin semangat. Ya, domba tidak ada yang merasa. Ya, karena ini anak domba ini dekat dengan gembala, dipangku sama gembala, lalu yang lain cemburu, lalu merajuk. Tidak ada begitu domba. Ya, kan ada kalanya
anak-anak domba itu di pangku gembala. Kan kita Yesaya tadi mencatat demikian. Anak-anak domba di pangkunya, induk domba di tuntunnya dengan hati-hati. Tetapi kan tidak semua anak domba itu dipangku sama gembala. Ya, kalau 100 anak domba, gembala 1. Bagaimana mangku 100? Ya, ada kalanya 1 dipangku, mungkin karena lemah, karena lelah, karena sakit, ya sudah dipangku. Tetapi yang lain tidak cemburu. Itu karakter domba. Ya, karakter domba. Ya, jadi kalau ada yang begitu leka, ada yang dekat dengan gembala, yang lain nggak cemburu, dah. Itu karakter domba. Sekali lagi, domba itu suka kawan. Beda dengan kambing. Saudara jangan hanya mendengar. Saudara langsung tarik. Aku ini domba atau kambing, kan begitu. Ya, manang uluk dope, lipat do, kala jengkingnya. Ya. Apakah aku ini sudah domba? Apakah aku ini berkarakter domba? Jangan kalau yang gembalakanlah kami, ya Tuhan, menjadi. Kalau saudara mau digembalakan, berkarakter domba lah. Ya. Domba yang suka kawanan. Beda dengan kambing. Yang kedua, apa perbedaan domba dengan kambing? Kalau domba itu, cara makannya dengan kambing beda. Cara makannya. Makan. Ya. Kalau domba, gimana cara makannya? Kalau domba cara makannya itu, saudaraku, dia akan merumput. Arti merumput itu dia akan makan rumput yang di tanah itu. Ya, sehingga ketika dia makan dia nunduk. Sama seperti lembu. Sama seperti kerbau. Ya, jadi dia akan makan yang di tanah itu. Itu yang namanya merumput. Beda dengan kambing. Kalau kambing, dia lebih suka memakan rumput hijau yang bergantung. Ya, contohnya di sini ada pohon. Saudaraku, ini pohon, ada rumput yang menggantung. Ya, mungkin rumput apa itu yang benalu. Apa namanya itu? Seperti benalu. Kalau di kampung kami namanya namarador. Ya, saya agak lupa itu bahasa Yunaninya. Iya. Jadi kalau ada rumput yang menjalar ke pohon, dia lebih suka itu. Ya, jadi makanya begini, ke atas kepalanya. Ya, saudara boleh lihat bagaimana kehidupan kambing dengan kehidupan domba. Ya, kalau orang yang pernah menggembalakan kambing pasti tahu. Ya, pasti tahu karena di Indonesia ya, saudaraku mungkin juga dari kampung-kampung kita sana dulu ya ada beberapa ekor kambing. Kalau domba mungkin agak jarang ya. Ya, kalau di daerah Jawa itu masih ada atau daerah-daerah lain. Ya, tetapi kalau daerah kita seperti Sumatera, saudaraku itu mungkin kalau kambing masih banyak. Ya, apakah saudara juga pernah punya pengalaman dalam hal itu? Ya, karena saya waktu kecil pernah ya menggembalakan kambing. Ya, beberapa ekor, saudaraku. Jadi dia sangat suka itu dengan rumput-rumput hijau itu yang menjalar pada pohon. Ya, jadi dia tidak suka merumput. Nah, selalu nanti ya begini kepalanya untuk makan. Ya, jadi dari cara makannya beda antara domba dengan kambing. Kalau domba itu cara makannya itu merumput, nunduk. Itu menggambarkan kerendahan hati. Ya, sedangkan kambing itu cara makannya itu selalu menjangkau makanan yang di atas, rumput yang di atas yang menggantung sehingga kepalanya itu negak ke atas.
Ya, jemaat domba itu kalau makan, kalau dengar firman Tuhan itu selalu nunduk, menyadari menginsafi, bukan dengan sombongnya, dengan bongahnya, bukan. Ya, tetapi dengan kerendahan. Ya, nunduk. Tetapi arti nunduk bukan nunduknya begini. Sampai selesai. Ya. Selesai nanti firman, selesai nanti acara makan, ya baru bunyi nanti drumnya si Joshua, baru diangkat. Bukan begitu maksudnya. Itu si hamu. Ya. Saya menyampaikan domba dengan kambing ini gambaran. Domba itu menggambarkan jemaat. Kambing pun menggambarkan jemaat. Tapi jemaat yang bagaimana? Jemaat yang seperti domba, yang selalu suka dengan kawanan. Selalu suka ngumpul bersama dengan kawanan. Ya, kebersamaan. Tidak suka menyendiri, merasa tidak akan mampu kalau sendiri. Ya, tetapi selalu mengikuti. Kemana kawanan itu dibawa oleh gembala, kemana kawanan itu digiring oleh gembala, selalu ikut. Demikian juga dengan cara makannya beda. Kalau domba cara makannya itu, makan firman itu, jemaat yang seperti domba, berkarakter domba, cara makannya itu, saudaraku, itu dengan kerendahan hati. Mendengar dan menerima firman itu dengan kerendahan hati. Amen. Ya, beda dengan kambing. Kalau kambing itu mendengar dan menerima firman itu dengan kesombongan, dengan bongah. Beda. Ya, antara domba dengan kambing. Saudara yang terkasih, domba menggambarkan jemaat yang rendah hati. Sementara kambing itu menggambarkan jemaat yang dipenuhi dengan kesombongan. Namun sebelum lebih jauh kita memperhatikan bagaimana hubungan domba di ruang lingkup kawanan, saya mau menekankan dulu sedikit saudaraku, ya, bahwasanya Yesuslah yang menjadi gembala dari segala domba. Amin. Yesuslah yang menjadi gembala segala domba. Dialah pemilik segala domba. Supaya kita nanti tidak salah dalam pengertian memahami tentang gembala ini. Saya kutip satu ayat kitab Ibrani dulu. Ibrani 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka Allah damai sejahtera, Ya, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, terus gembala agung perhatikan. segala domba, Gembala agung segala yaitu Yesus domba. Tuhan kita. Yaitu Yesus Tuhan kita. siapa gembala agung segala domba? Yesus. Yesus Tuhan kita. Ialah gembala agung segala domba. Dan semua kumpulan domba-domba itu, kawanan domba itu adalah hasil jerih payahnya. Hal ini juga saya sudah terangkan dalam ibadah-ibadah kita sebelumnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Ya, tetapi dalam perjanjian baru ini juga ditekankan. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada para gembala-gembala yang dipercayakan dalam menggembalakan jemaat. Kamulah yang dipercayakan menggembalakan jemaat, maka jagalah kawanan itu, yaitu domba yang hasil jerih payah usaha pengorbanan daripada Kristus sebagai gembala agung.
Itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Jadi kalau saudara bisa hadir hari ini, saudara ada hari ini, saudara masuk sebagai domba-domba dalam himpunan, dalam kawanan, bukan karena usaha kami, bukan karena hebatnya kami sebagai gembala jemaat, tetapi saudara adalah hasil pengorbanan Kristus. Amin. 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 Ya, saudara bisa ada bukan karena usaha kami. Saudara bisa ada bukan karena hebatnya saya khotbah. Saudara bisa ada bukan karena kami berdoa bertalu-talu bagi saudara, sekalipun itu perlu. Tetapi saudara ada adalah sebagai bukti hasil pengorbanan Kristus. Ayat 28 saya kutip. Karena itu jagalah dirimu, Ya. dan jagalah seluruh kawanan. Ya, terus. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, Ya. atau untuk menggembalakan Untuk jemaat Allah, menggembalakan jemaat Allah, terus. yang diperolehnya dengan darah Perhatikan. anaknya sendiri. Yang diperolehnya dengan darahnya, darah anaknya sendiri. Jadi saya dan saudara ini adalah hasil pengorbanannya. Hasil darah anaknya, darah Yesus. Ya. Maka kami juga sebagai gembala jemaat tidak bisa berbangga-bangga. Andai pun gereja ini penuh sampai ke belakang sana, saudaraku, kepada bangunan kita yang baru, ya, kami tidak bisa berbangga-bangga. Karena saudara itu bukan hasil jerih payah kami. Sekalipun kami harus melayani saudara, mendoakan saudara, ya, bahkan juga membimbing saudara, menasehati saudara, mengarahkan hidup saudara. Ya. Namun saudara bisa bertekun dan setia bukan karena usaha kami, tetapi karena pengorbanan Kristus. Amin. 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 Kami juga tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara adalah hasil pengorbanan. Ya. Kalau demikian, kami ini sebagai gembala sidang yang dipercayakan Tuhan sebagai apa? Perhatikan. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah Seluruh kawan. dan jagalah. Seluruh kawan. Kami ini hanya penjaga. Tetapi gembala segala domba, pemilik segala domba adalah Kristus Tuhan. Gembala jemaat itu hanya penjaga. Maka sebagai penjaga, kami harus mempertemukan domba dengan gembala supaya bertemu. Tugas kami menjaga dan membuka pintu. Kenapa pintu perlu dibuka? Supaya domba dengan gembala bertemu. Ya. Kan istilah Injil Yohanes pasal 10 demikian. Ya. Maka ketika gembala itu datang, penjaga membuka pintu supaya gembala dengan domba bertemu. Ya. Jadi tugas gembala sidang adalah mempertemukan antara domba dengan gembala, mempertemukan jemaat dengan Tuhan. Bagaimana supaya jemaat bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, mengalami tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Itu tugas. Ya. Atau saya kutip sebentar Injil Yohanes pasal 10 mulai dari ayat pertama dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, Terus tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. ya, terus Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, Ya. ia adalah gembala domba. ia adalah gembala domba. Ya, terus Untuk dia penjaga membuka pintu. maka untuk gembala domba penjaga membuka pintu. Terus
Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengar suara gembala terus. Dan ia memanggil domba-dombanya. Iya. Masing-masing menurut namanya. Lalu gembala Dan memanggil menuntunnya domba-domba keluar. menurut namanya dan menuntunnya Keluar. Ya. Tugas penjaga apa? Membuka Pintu. supaya gembala dengan domba bisa bertemu. Tugas penjaga apa? Tugas gembala sidang apa? Menjaga supaya domba-domba jangan disusupi tadi ayatnya yang pertama oleh pencuri, perampok yang masuk bukan melalui pintu. Kembali saudaraku, gembala segala domba adalah Kristus Yesus. Dialah pemilik segala domba. Dan semua domba-domba yang datang kepadanya adalah hasil jerih lelahnya. Hasil pengorbanannya. Bukan usaha manusia. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan kalau bukan karena ditarik oleh Tuhan. Tetapi kita datang oleh karena Tuhan yang menjangkau kita masing-masing. Amin. Amin. Sekalipun Tuhan harus menempatkan para penjaga-penjaga, gembala-gembala sidang, saudaraku, ya untuk mengawasi, untuk menjaga domba-domba. Supaya jangan sampai dimasuki oleh pencuri. Siapa pencuri yang dimasukkan di situ? Adalah iblis. Ya, Yesus datang supaya domba-domba itu memperoleh hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Tetapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, ini yang perlu dijaga supaya domba-domba jemaat-jemaat jangan sampai dicuri. Apa yang dicuri? Keselamatannya. Apa yang dicuri? Sukacitanya, damai sejahteranya, kesehatannya, berkat-berkatnya. Jangan sampai dicuri oleh iblis. Iya. Saudara yang terkasih, kembali. Iya. Gembala segala domba adalah Tuhan sendiri. Tetapi gembala-gembala sidang, gembala-gembala jemaat yang diangkat dipercayakan Tuhan adalah sebagai penjaga untuk menjaga, mengawasi kawanan domba gembalaannya supaya tetap terpelihara. Dan menggembalakan itu bukan dengan terpaksa katanya. Kalau Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama pada pasal yang kelima menyatakan bukan dengan terpaksa. Bukan untuk memerintah dengan otoritas, tidak. Tetapi dengan pengabdian. Ya, konsep penggembalaan ini bukan untuk membatasi kebebasan saudara, tidak. Ya, saya selalu menyampaikan saudara punya hak bebas. Ya, kalau saudara mau digembalakan, mari tergabung dalam kawanan domba. Tetapi kalau saudara mau hidup sendiri seperti kambing, ya itu hak bebas saudara. Kami sebagai gembala tidak pernah bisa memaksakan dengan otoritas kami, tidak. Tuhan pun tidak pernah memaksa. Ya, tetapi selama kita mau berkarakter seperti domba dan dituntun masuk dalam kawanan domba gembalaannya, saudaraku, maka kita akan digembalakan oleh Tuhan dengan setia. Seorang gembala juga bukan untuk mencari keuntungan, tidak. Iya. 1 Petrus pasal 5 sangat jelas mencatat itu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua, ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Iya, terus. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela. Sukarela terus. Sesuai dengan kehendak Allah. Iya, terus. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Terus. Tetapi dengan pengabdian diri. Iya, ini perlu digarisbawahi. Iya, bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi harus dengan pengabdian. Ya, menggembalakan jemaat itu bukan untuk mencari keuntungan.
ya kami pun bukan untuk mencari keuntungan dari saudara, ya maka penggembalaan ini dibuka tidak. Tetapi karena Tuhan yang menetapkan, Roh Kudus yang menetapkan untuk menggembalakan. Kalau untuk mencari keuntungan secara jasmani sebenarnya sudah rugi, ya sebagai gembala. Ya, karena konsep penggembalaan itu harus mengabdi. Ya, saudara yang terkasih, ya saya pun kalau hanya untuk mencari keuntungan, ya, saya nggak rela jadi gembala. Ya, lebih enak di dunia bisnis kalau mau cari keuntungan. Ya, lebih cepat kayanya. Ya toh? Ya, kalau jadi gembala kaya kan susah kan? Ya, apalagi kalau ada jemaatnya yang masih hidup sederhana, apalagi kalau sempat jemaatnya miskin, gembalanya kaya kan susah. Ya. Maka kalau untuk mau mencari keuntungan, ya saudaraku salah. Ya, menjadi seorang gembala. Ya. Saya tadi sampaikan, saya pun kalau mau cari keuntungan udah rugi jadi gembala. Bagus saya pebisnis. Ya. Cari uang dengan uang. Kalau orang pintar begitu. Yang kerja uangnya. Ya. Kalau saudara masih kerja untuk uang, saudara bukan orang pintar. Jujur saja. Sekali lagi, kalau saudara kerja untuk uang, ya, untuk cari uang, saudara bukan orang pintar. Tapi uang yang harus bekerja untuk saudara, itu orang pintar. Tahu bedanya? Kalau orang pintar, uang yang bekerja untuk dia. Jadi ketika dia istirahat, dia tidur, dia jalan-jalan, dia rekreasi, uangnya kerja. Dia tidur, uangnya menghasilkan uang. Itu orang pintar. Dia istirahat, dia rekreasi, dia jalan-jalan, uangnya menghasilkan uang. Orang pintar. Ada orang bisnis yang mengerti. Tetapi kalau seseorang belum jalan, belum terbuka, dia bekerja untuk uang. Dia kerja, berjeri lelah, siang malam untuk cari uang. Lalu dapat uang. Nanti dia dapat uang, beli sesuatu. Apakah dia beli emas, beli anting, beli gelang, beli cincin, ya beli benda-benda lain, saudaraku. Lalu dia senang. Saya mau sampaikan itu bukan orang pintar. Kalau orang pintar itu uang yang bekerja untuk dia. Itu siapa dong? Ya. Dia tenang-tenang uangnya kerja. Maka di sana ada sahamnya, di sana ada sahamnya, di sana ada sahamnya. Saudaraku, ya. Di sana ada usahanya. Itu namanya uang yang bekerja untuk dia. Jadi dia jalan-jalan usahanya tetap jalan. Dia tidur-tidur modalnya tetap jalan, menghasilkan. Itu orang. Saya andai bukan gembala, ya, saya akan lakukan begitu. Tapi karena sudah Tuhan panggil jadi gembala, Tuhan yang tetapkan. Itu tadi Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 ini. Karena ditetapkan Roh. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawan. Perhatikan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Kamulah yang ditetapkan oleh Roh. Jadi seorang gembala sidang yang benar seharusnya ditetapkan oleh
Roh Kudus. Bukan ditetapkan manusia, bukan ditetapkan organisasi, bukan ditetapkan oleh jemaat, tidak. Tapi Roh Kudus yang menetapkan. Maka saya pun dulu nggak suka jadi gembala. Saya dulu sebelum jadi gembala, saya minta tanda kepada Tuhan. Dan tanda itu terpenuhi. Baru saya nyerah. Saya dulu lebih suka jadi penginjil. Memenangkan banyak jiwa. Pergerakan lebih luas. Beda dengan gembala. Sekalipun kadang-kala harus keluar, tetapi sudah lebih banyak fokus dalam memelihara domba-domba yang dipercaya. Saudara yang terkasih, seorang gembala itu tidak. Jadi bukan untuk mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian. Melayani itu harus dengan pengabdian. Haleluya. Haleluya. Kita kembali kepada domba. Bicara tentang domba. Kalau Tuhan adalah gembala dan kita jemaat adalah domba-domba gembala yang dihimpunkan dengan tangannya hasil perjuangan pengorbanan. Tadi saya sampaikan domba itu memiliki naluri hidup secara kawanan, kumpulan, kelompok. Tetapi kelompok domba, bukan domba ya, satu kelompok dengan singa, domba satu kelompok dengan serigala, tidak. Nah, tetapi domba dengan domba dengan domba. Ini kawan. Maka di dalam kawanan itu ada hubungan antara induk domba dengan anak domba, antara gembala dengan domba, antara sesama domba. Ada hubungan dalam kawanan itu. Dimulai antara induk domba dengan anak domba. Induk domba dengan anak domba itu ada hubungan. Antara bapak dengan anak ada hubungan. Hubungan yang bagaimana? Hubungan dimulai daripada benih dan melahirkannya. Anak domba itu kan lahir dari induk. Ya. Saudara yang terkasih, sehingga ada hubungan. Sama seperti hubungan orang tua dengan anak. Masih tetap terpelihara hubungan orang tua dengan anak. Anak-anak remaja masih mantap hubungannya dengan orang tua. Masih mantap hubungannya dengan orang tua. Orang-orang muda masih mantap hubungannya dengan orang tua. Ada yang pernah bertinju dengan bapaknya? Hah? Ada yang jambak-jambakan dengan mama? Anak remaja? Kami kan mau juga tanya anak-anak remaja itu. Kalau pas mau ibadah kedua ke Pak kamu pernah nggak melawan mama? Oh, pernah, sorry. Siapa itu? Gak usah kasih tahu namanya. Kamu bagaimana? Kau pernah juga? Pernah. Hampir pun tiap hari. Kamu Holly bagaimana? Saudara yang terkasih, hubungan anak dengan orang tua seperti induk domba dengan anak.
karena melahirkannya. Rasul Paulus berkata begini, sekalipun engkau memiliki banyak pengajar, guru, pendidik, tetapi hanya aku, Bapak. Secara rohani aku Bapakmu. Artinya hubungan antara Bapak dengan anak jangan rusak. Hubungan orang tua dengan anak jangan rusak. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Haleluya. Haleluya. Iya, 1 Korintus. Mari kita perhatikan sebentar. Kita 1 Korintus pasalnya yang ke-3 ya. Aduh, Pasal 4 coba ayat 15. demikian firman Tuhan. Iya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, Iya. kamu tidak mempunyai banyak bapa. Kamu tidak punya banyak bapa. Terus. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, Iya. oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Terus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turuti teladanku sebagai bapa. Ya. Bapak yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini tadi ayatnya yang ke-15, Bapak secara rohani. Bukan Bapak secara jasmani. Kita tahu kan, ya Paulus itu tidak punya istri kalau kita lihat dalam Alkitab. Boro-boro punya anak kan. Ya. Tetapi anak yang dimaksudkan di situ adalah anak secara rohani. Ya. Maka dikatakan di sini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Ya, kita ini mungkin kan juga sudah memiliki banyak pendidik, guru. Bukan hanya guru secara sekuler, tetapi juga di dalam Kristus. Ya, mungkin ada yang ikut di SOM sana, sekolah, ya, melayani saudaraku, atau mungkin juga yang lain-lain. Ada mungkin yang dari teologi, ada yang S1, ada S2, ya, ada diploma practical ministry, ya, dan lain sebagainya. Banyak pendidik. Tetapi Paulus berkata, akulah yang menjadi bapakmu. Aku yang menjadi bapak. Siapa bapak kita? Saudara? Yang saudara akui bapak saudara siapa? Tentu yang daripadanya benih itu. Ya toh? Saya ini benih dari bapak dia. Kalau Paulus berkata, aku bapakmu katanya. Karena Paulus yang menaburkan benih firman itu. Dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 19 dikatakan, karena kamu, aku seperti sakit bersalin. Aku yang melahirkanmu secara rohani, yang melayani kamu dengan firman. Benih firman itu ku kandung, benih firman itu ku pergumulkan, bagaikan ada dalam kandungan, sampai melahirkan kamu menjadi jiwa baru, menjadikan kamu menjadi lahir baru. Maka dari mana kita menerima benih firman yang melahir barukan kita, menciptakan kita menjadi manusia baru? Itulah Bapak kita. Bisa ditangkap? Ya. Maka ada hubungan dengan Bapak. Karena kita menerima benih daripadanya. Ya. Kita lahir dari dia. Seperti itulah domba. Ada hubungan antara induk domba dengan anaknya. Kenapa ada hubungan? Karena induk domba inilah yang melahirkan anaknya.
Maka induk domba pun tahu kenal mana anaknya. Kalau ada anak domba yang lain datang menyusunya, ini seluruh itu pakai kepalanya. Beda kalau anaknya. Anggap toh? Ya, ada hubungan. Ya, ada hubungan. Maka secara jasmani pun anak-anak harus ada hubungan dengan orang tua. Orang tua yang daripadanya benih, orang tua yang mengandungmu, yang melahirkanmu. Maka kami selalu menekankan anak-anak hormati, hargai orang tua. Amin. Amin. Jangan bertinju dengan orang tuamu. Ya, sekalipun ada kekurangan keterbatasan orang tuamu, ya, mari terima orang tuamu apa adanya. Haleluya. Haleluya. Kalaupun ada kesalahan orang tuamu, bapak ibumu, ampuni dan terima. Ya. Bangun hubungan kembali dengan baik. Jangan terima perjamuan kudus ini nanti kalau hubunganmu rusak. Tapi lepaskan pengampunan. Terima dengan kerelaan. Haleluya. Ini. Ya. Jadi kenapa ada hubungan? Karena melahirkan. Yang kedua, kenapa ada hubungan itu dengan anak? Karena anak menyusu kepada itu. Induknya menyusui anak. Induk menyusui anaknya supaya anaknya ini bertumbuh. Maka anak juga harus mau menyusu kepada induknya. Anak domba itu tidak langsung merumput, tidak. Rumput itu makanan keras. Tetapi menyusu. Kalau 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua mencatat, yang murni untuk bertumbuh dan untuk selamat. Ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi air susu yang murni ini adalah untuk pertumbuhan dan untuk beroleh keselamatan. Maka perlu diberikan air susu yang. Jadi ada hubungan karena anak domba selalu menyusu dengan ibu. Ada hubungan antara anak rohani dengan bapak rohani. Kenapa? Karena selalu diberikan firman yang murni. Apa tujuannya? Supaya bertumbuh dan maka anak domba pun harus mau menyusu. Anak domba pun harus mau makan firman supaya bertumbuh dan kalau saudara perhatikan itu anak domba itu menyusu dalam seharinya itu nggak tahu berapa kali. Tetapi dari apa yang pernah saya pelajari, paling sedikit dia 8 liter 1 hari. Ya, kebutuhan daripada anak domba. Saudara bayangkan berapa banyak itu tiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Anak domba itu menyusu. Maka seharusnya jemaat-jemaat yang berkarakter domba selalu rindu akan firman. Pagi, siang, dan supaya tumbuh dan ini demi bertumbuh. Kenapa ada jemaat-jemaat kurang bertumbuh? Nah ini nggak bertekun. Harusnya tiap hari. Kalaupun nggak tiap hari ibadah, minimal tanya firman, konseling. Ya saudaraku, minimal saudara baca firman Tuhan, nggak tahu tanya. Supaya tumbuh dan selamat. Jadi air susu ini untuk pertumbuhan. Beda dengan makanan keras. Kalau makanan keras nanti dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima.
Untuk apa? Kuat. Ya. Jadi anak domba ini setelah dia bertumbuh, karena minum susu dari induknya, nanti beralih dari induk domba kepada gembala. Maka gembala nanti yang akan mengarahkan supaya anak domba yang sudah bertumbuh itu makan rumput, makanan keras. Untuk apa? Supaya kuat. Jadi makanan keras untuk kekuatan, susu untuk pertumbuhan. Amin. Amin. Maka domba-domba, jemaat-jemaat yang baru bertobat, yang baru mengalami kelahiran baru dalam hidupnya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai gembala, harus terus bertekun dalam firman supaya mengalami pertumbuhan. Tetapi kalau sudah bertumbuh, harus meningkat lagi, akan dibawa kepada gembala yang memberikan makanan keras supaya menjadi kuat. Haleluya. Kalau sudah kuat, tidak lagi anak-anak, tidak lagi susu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai kepada ayatnya ketiga, tidak lagi nanti di situ ada iri hati. Tidak lagi di situ ada perselisihan, perpecahan, penggolongan. Ya, tidak lagi ada karena sudah dewasa. Jadi orang yang sudah dewasa itu tidak lagi ada iri hati. Tidak lagi ada rasa cemburu. Haleluya. Saya ikuti sedikit lagi. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kalau kita naik ke atas ayat 1 dan ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, belum makanan keras. Itu toh? Iya. Coba naik dulu. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kamu masih suka iri hati, cemburu dengan yang lain, saling cemburu, saling iri hati. Ini tandanya belum dewasa. Maka apa yang diberi? Susu supaya bertumbuh. Kalau sudah kuat, kalau sudah dewasa, tidak lagi ada iri hati, tidak lagi ada perpecahan, tidak lagi ada perselisihan. Semua bisa berbesar hati. Haleluya. Tidak lagi mempertahankan egonya, tetapi bisa berbesar hati, bisa menerima kekurangan, keterbatasan orang lain, bisa menerima kelebihan orang lain. Itu orang yang dewasa. Maka domba-domba itu ada hubungan antara anak domba dengan induk domba, karena induk domba yang melahirkannya. Dari induk domba lah benih kepada anak domba. Ada hubungannya. Apa hubungannya? Induk domba menyusui anak domba sehingga bertumbuh. Setelah bertumbuh, beralih tanggung jawab kepada gembala. Gembala lah yang harus menuntun supaya anak domba yang sudah bertumbuh dewasa itu diberi makanan keras supaya orang yang kuat, tidak lagi ada iri hati. Haleluya. Tidak lagi ada perpecahan, tidak lagi ada penggolongan. Tetapi kita semua di dalam Kristus berkarakter domba. Kita adalah kawan. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dalam ibadah yang kedua. Silakan saudara tetap mengikuti baik di channel kita. Tuhan kiranya memberkati.